Heho Pop Gengs. Ternyata selain uang, TikToker juga menghasilkan kehebohan. Thank you, berkat selalu. Popo Barbie, salah satu seleb TikTok, baru-baru ini dikabarkan meninggal dunia. Lewat unggahannya terlihat ia sedang terbaring dalam keadaan menggunakan selang dan tabung oksigen di ruangan yang sepertinya kamar rumah sakit. Tidak lama kemudian, ia memperlihatkan gerakan seperti sedang meregang nyawa. Hingga kemudian muncullah ucapan berduka. Ia langsung dikabarkan meninggal dunia. Popo selama ini selalu hadir dengan kehebohan dan keanehannya, membuat warganet gak begitu aja percaya dengan kabar heboh ini. Hingga kemudian muncullah video klarifikasi ibunya di TikTok bahwa kabar Popo meninggal itu tidak benar adanya. Ini ibunya Popo mau klarifikasi tentang atas beritanya Popo telah meninggal itu adalah berita bohong. Gak lama kemudian ia pun mengklarifikasinya sendiri bahwa ia hanya sedang kelelahan. Karena itu aku kelelahan gitu, saking semangatnya aku kerja. Popo Barbie, TikToker yang hidupnya dipenuhi dengan ketidakjelasan. Bernama asli Muhammad Popo, yang kabarnya pernah menjadi perawat di salah satu rumah sakit. Pernah juga menjadi penyanyi di hajatan, dan pernah menjadi petugas Satpol PP. Padahal, ia hanya mengenakan seragam milik bapaknya. Tapi belum diketahui apa pekerjaan aslinya. Ngakunya masih umur 17 tahun, tapi di banyak media dikatakan ia telah berusia 22 tahun. Dari TikTok, Popo udah bisa beli mobil. Dan lewat hal-hal kontroversial lah namanya bisa terangkat terus. Sengaja maupun tadi sengaja. Seperti saat ia mengenakan mukena saat Hari Raya Idul Fitri. Padahal pengakuannya, ia hanya berdandan seperti cewek kebanyakan untuk konten aja. Karena itulah, ia pernah dikecam sama warganet sewaktu masuk ke dalam toilet perempuan. Setelah itu, apalagi selain buat video klarifikasi dan minta maaf. Murah banget ya minta maaf sekarang. Tapi sepertinya kata maaf nggak akan bisa langsung menghilangkan kehebohan yang telah dibuat seleb TikTok yang satu ini. Menggunakan lantunan ayat suci Al-Quran sebagai background untuk video jogetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nessa Barrett dikecam warganet. Apalagi perempuan cantik ini mengaku memiliki keluarga yang beragama Islam. Kelahiran Amerika Serikat, ia cukup populer di media sosial dengan pengikut belasan juta lebih di TikTok. Sayangnya, kehebohan ini menghasilkan haters yang lebih banyak lagi. Bahkan, videonya terus di-repost oleh banyak akun setelah ia menghapus videonya itu. Gadis kelahiran tahun 2002 ini sangat menyesal dengan perbuatannya. Meski tidak sendirian, ia ditemani sama kawannya. Padahal, Nessa lumayan banyak menghadirkan karya membanggakan juga loh. Seperti lagu La Didi yang rilis tahun 2021. Kadung Basah, satu video ini pun menghapus jejak baiknya. Membuat hal-hal kontroversial berbau agama atau sara memang selalu berhasil mengangkat nama pengguna media sosial. Apalagi jika memang itu niatnya melambung dengan cepat apapun caranya. Aulia Salsa Marpaung pernah membuat jagat maya heboh seketika, terguncang-guncang hebat. Lantaran videonya yang memperlihatkan gunung kembarnya saat ia berjoget lah. Kancing bajunya kebuka dengan jelas memperlihatkan ada sesuatu yang berguncang hebat dengan kepala tertutup hijab. Sepertinya itu sangat disengaja. Apalagi kalau bukan untuk dikenal dengan cepat oleh warganet. Dan emang berhasil, selain masuk dalam daftar kali ini, ia juga menjadi sasaran bulian di Twitter. Setelah itu, sekali lagi ya, mengunggah video permintaan maaf kepada warga. Sangat memohon maaf kepada keluarga besar saya, terutama ibu saya dan keluarga besar Marpaung saya. Gak puas karena kesannya tidak serius, ia pun kembali mengunggah video permintaan maaf sambil nangis dan berjanji akan menghapus akun TikToknya. Ia juga mengatakan tindakannya itu bukan karena didikan orang tuanya. Iya, tapi bisa jadi tindakan ini akan ditiru oleh anak-anaknya. Karena sebagai orang tua,
salah satu seleb TikTok pernah melakukan tindakan kekerasan di salah satu bar di Las Vegas karena tak diizinkan masuk oleh penjaganya. Gabriel Egan, TikToker sekaligus presenter podcast Janelle. Melansir The Sun, Gabriel mulai bertingkah serampangan saat Marque Pool Club memanggil pihak keamanan untuk memintanya pergi. Tapi ia menolak, lantas meneriakkan kata-kata nggak pantas. Ia pun lalu ditahan, dan situasi berubah menjadi tindak kekerasan ketika ia mencoba untuk menendang bagian kemaluan petugas. Dan selama ditahan, ia juga diduga menanduk hidung polisi menggunakan bagian belakang kepalanya. Waduh, kalau merugikan orang lain mah lain soal. Karena Cesar Yekais contohnya melakukan kehebohan di dunia TikTok, tapi hanya merugikan diri sendiri. Setelah sekian lama nggak muncul, ia pun muncul tiba-tiba dengan melakukan live selama 24 jam. Itu artinya tanpa tidur ya. Wow, dengan tatapan mata yang sayu, selama berjam-jam ia hanya menatap layar. Sesekali mengarahkan kepala ke belakang layar, seperti sedang menghisap sesuatu. Dan karena itulah ia dianggap menggunakan narkoboy. Apalagi ia bisa tahan segitu lamanya. Dan apalagi BNN juga ikut memberikan gift kepadanya di TikTok. Tapi setelah dikonfirmasi ternyata ia tidak sedang menggunakan barang terlarang itu. Ia hanya sedang mengisap vape. Hal itu telah dijelaskannya di podcast Deddy Corbuzier. Tidak sedikit juga warganet yang membelanya dengan mengatakan bahwa pria ini hanya sedang kelelahan saja. Gila, TikTok Universe guys. Kehebohan paling hakiki dalam setahun di TikTok ini adalah yang diakibatkan oleh Isabella Avila, yang kemudian dikenal dengan nama panggilan di media sosial sebagai Only Jayus. Perempuan kelahiran tahun 1999 asal Amerika Serikat. Namun, mengidentifikasi diri dengan orientasi seksual sebagai penyuka sesama jenis. Memiliki pengikut belasan juta, hampir mencapai 20 juta di TikTok. Ia selalu mengunggah video yang tak biasa, seperti saat ia melepaskan tato dari belakangnya, atau saat ia mengomentari orang kulit hitam, atau saat ia mengkritik sesama pengguna TikTok lainnya dengan bahasa yang gak pantas. Hingga akhirnya, petisi menolak Only Jayus ditandatangani hampir 400.000 pengguna media sosial. Setelah itu, ia melakukan serangkaian klarifikasi, drama, dan curhatan di media sosial. Tapi sebenarnya orang-orang mulai membencinya karena alasan sederhana sih. Dan karena ulahnya sendiri. Lewat akunnya ia curhat bagaimana ia menerima banyak komentar bernada kebencian setiap ia mengunggah video. Padahal komen-komen itu sendiri masuk dalam taraf yang gak begitu kasar. Ya, ia seperti sedang sengaja membangun citra bahwa ia adalah pengguna TikTok paling dibenci oleh warganet. Ini adalah gaya baru Pop Gengs. Mungkin karena yang paling disukai lebih dulu melambung, dan karena susah menjadi orang yang paling disukai, maka ia pun membangun citra sebagai orang yang paling tidak disukai. Ya, begitulah adanya TikTok. Sekarang menjadi salah satu platform media sosial yang paling populer. Menghadirkan hal-hal yang menarik, heboh, menyenangkan, tapi kadang menyebalkan.